Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa dengan NIM 2002111072 dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ada jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu sudah jelas banget, sudah sering kali kita pelajari dan sering kali kita dengar nih, sebagai pedoman bagi seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila ini adalah sikap yang dapat ditunjukkan oleh tindakan, terus yang disadari oleh pikiran, perasaan yang menjiwai terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi persatuan. Nah, sikap ini diterapkan bisa di keluarga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat yang secara luas hingga pergaulan kita loh sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini adalah pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika, dan melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup juga merupakan petunjuk arah semua kegiatan, aktivitas hidup, dan kehidupan kita di segala bidang. Nah, bahkan saya sendiri pun turut ikut merasakan gitu ya, makna Pancasila dalam kehidupan saya sehari-hari itu dapat dilihat dari pergaulan, terus dilihat juga dari di sekolah itu, terutama banyak banget dalam kita bersikap, itu kita menaati peraturan di sekolah, itu sudah termasuk kayak menerapkan makna-makna Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya kayak setiap hari kita dalam bersosial media itu harus bijak, terus juga bersosialisasi dengan orang lain, itu semua kita sudah diatur gitu ya, harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, untuk pertanyaan kedua di sini ada sebutkan fungsi dan peran mahasiswa di dalam pembangunan bangsa. Nah, yang paling utama itu dalam pembangunan bangsa Indonesia itu pastinya kita harus sebagai mahasiswa yang utama adalah belajar. Bukan hanya belajar di dalam kelas, belajar secara akademik saja, tetapi kita juga butuh pelajaran-pelajaran yang mendukung untuk itu. Seperti kita belajar beretika, kita belajar bersopan santun, kita belajar berbicara atau bersosialisasi pada orang yang lebih umurnya di atas kita. Dan juga kita juga belajar cara membuat berpikir ide-ide kreatif lainnya. Nah, di luar itu pun banyak banget peran mahasiswa ya. Yang pertama itu mahasiswa dituntut buat belajar untuk berkepribadian yang baik dengan akhlak yang terpuji. Sebagai generasi muda, bangsa Indonesia membutuhkan generasi seperti ini untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Tentunya kecerdasan akademik pun akan sangat baik jika diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik juga. Nantinya juga akan tumbuh generasi penerus bangsa yang pemimpin Indonesia yang berkualitas. Nah, yang nomor 2 ini paling sering kita dengar atau paling sering kita lihat ya dalam ruang lingkup mahasiswa ini, tuh mahasiswa melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang setidaknya itu yang tidak menguntungkan satu sama lain ya. Aksi berupa aksi yang dilakukan gitu dalam bentuk penyaluran aspirasi gitu, suara rakyat, suara mahasiswa, itu biasanya paling sering sih demo ya yang kita lihat di jalanan atau di depan gedung-gedung pemerintahan. Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya loh. Bagaimana mahasiswa caranya bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya nilai-nilai seperti gotong royong, nilai-nilai kejujuran, nilai empati, nilai keadilan, dan sebagainya adalah nilai-nilai yang harus dipertahankan keberadaannya di dalam masyarakat. Mahasiswa sendiri memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Nah, yang keempat ini ada pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya. Muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seseorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab.
Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan salah urus. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Nah, yang terakhir ini adalah mahasiswa sebagai social control. Nah, mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya? Sebab-sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Jadi kita juga harus, kalau mau melakukan sesuatu seperti ini juga harus tahu dasarnya. Jadi tidak asal kita main ikut aksi-aksi seperti itu gitu ya. Nah, faktanya memang terkadang banyak mahasiswa yang melupakan peran ini. Suara kontrolnya hilang karena idealismenya tergadai dengan materi loh. Nah, hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai dua pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.